Mas ya, sini TKP-nya sini. Ini Mas, paling pusatnya di sini. Pusat jantungnya ini alas matinya. Aku beberapa kali lewat sini rasanya biasa, tapi nek pas ini sama kalian kok jadi serem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sampai di Alas Mantingan, di mana jalur Alas Mantingan itu terkenal dengan sedikit horor. Disebutnya dengan jalur tengkorak Karena sering terjadi kecelakaan. ya. Di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mungkin bisa kita jelaskan apa mengenai penyebab terjadinya kecelakaan, termasuk salah satunya adalah artis senior yang meninggal Di lintas, jadi disebutnya dengan red line atau jalur merah, itu start dari perbatasan Jawa Tengah sampai nanti habis Kabupaten Ngawi, Mas. Jadi sekitar 20 km jalurnya. Iya, itu. Dan memang pertama memang penerangan jalan ya, penerangan jalan memang kurang. Yang kedua, jalur bergelombang sempit, jalur provinsi juga dan padat juga. Jadi secara itu, yang kedua, penjelasan secara metafisik bahwa memang jalur ini di era Majapahit juga memang satu jalur utama, termasuk ada beberapa kejadian tentang penyerangan, perang dan macam-macam. Kemudian juga menjadi jalur red line karena banyaknya hal-hal mistis yang terjadi, salah satunya tempat buangan macam-macam ya, buangan tanda kutip gitu. Jadi sepanjang jalan juga banyak dilihat tentang korin ataupun arwah-arwah dari korban yang sudah pernah menjadi korban kecelakaan di sini. Dan karena ini memang hutan, jadi lebih open air, jadi A sampai Z tersedia, Mas, hari ini serius, tapi cuman banyak tentang beberapa peristiwa energi tentang kejadian-kejadian insiden ataupun kecelakaan ini. Jadi waktu pada masa kerajaan dulu era Majapahit itu memang sudah jadi jalan ya? Iya, sudah salah satu jalan, termasuk kita jika lebih masuk ke dalam nanti juga akan ada palinggahan dalam Brigadi, di mana dulu Raja Brawijaya kelima waktu beliau akan musa atau naik ke puncak Kawu melepas semua ageman beliau. Mandito ya? Iya, Jadi Mandito. apa, menyerahkan semua hidupnya untuk Iya, yang kuasa untuk itu ya? yang kuasa. Tapi ngomong-ngomong, semakin sana kita makin berat di sana ya? Iya, karena ini jika kita semakin dalam ke sana, itu sudah terbentang portal dimensi gaib, portal dimensi waktu, Yang artinya bahwa ada energi lain yang menyedot ke sana. Bisa jadi kita akan terteleportasi ataupun kembali ke masa lalu dan macam-macam. Itu semakin disorot. Dan alas Mantingan ini juga menjadi sebagai ibu hutan atau alas bagi tanah Jawa yang pertama kita kunjungin, karena kita harus bertemu dengan Ibu Sri Mantingan. Dan mungkin bulan depan kita akan mengunjungi ayah atau bapak hutan tanah Jawa, yaitu Alas Purwo di Banyuwangi. Kemarin kan kita pernah cerita ya? Ini saya bukan bikin dada ya, tapi dia bikin dan memang ini seluruh badan saya di belakang ini apa namanya? Rasa ya? Berat ya? Sama ya? Iya, karena Nggak enak rasanya? banyak yang mirip dan ingin menciptakan kisahnya, dan memang itu menyerap sekali itu awak ada usaran. Dan ini separuh badan belakang memang merinding semua, Mas, serius ini. Ini kayak ringan badannya ini. Kita ringan banget. Jadi waktu itu kan kita pernah menceritakan mengenai pengalaman salah satu teman kita di ya, yang bahwa dia satu ketika mobilnya mogok, terus mendadak semua mobil semua kendaraan yang lalu lalang tuh hilang, terus dia melihat jadi kayak difokusin pasukan Majapahit, pasukan kerajaan Juan dulu yang kemudian seperti apa ya, membawa, ada yang bawa kepala sendiri, ada yang tangannya patah. Saya tunjukkan di kepala itu bahwa tangannya
bawah ini aja. Jadi pernah ada suatu penyerangan juga di sini, tapi lokasinya karena ini unlimited dan sangat luas. Saya lihat tuh posisinya memang di sana, ada di sana, masuk macam-macam mas. Kalau saya bilang kan sampai set Ibaratnya udah kejadian zaman Belanda, kejadian zaman Jepang, 65, terus kan luar biasa di sini dan yang jelas ada kerajaan. Karena ini semakin Jadi waktu itu kan pernah ada kejadian tuh, salah satu api senior itu pernah kecelakaan di alas ini ya, sekitar alas ini ya. Iya. Itu apakah ada faktor mistis yang latar belakangnya? ada mas. Memang sudah diperingatkan waktu itu untuk jalan-jalan dulu, tetapi karena ini kan touring ya, motor-motor moge ya, motor besar, dan diperingatkan sudah jauh. Cuman Dari siapa? dari warga sini kayak sertifikat yang sempat mampir ngopi ya, kemudian diperingatkan tolong jalan-jalan dulu. Kejadiannya siang sih sore, Ya. menjelang surup gitu. Diperingatin tapi karena ngejar waktu, ya. akhirnya duluan. Dan memang ada satu jembatan mas, jembatan yang memang kecil di situ dan itu energinya pekat banget dengan energi gelap hitam. Sosok yang benar dulu saya ceritakan itu saya sudah ditagih dan sudah ditunggu hari ini. Perempuan yang hamil 8 bulan ketabrak salah satu PO bis yang terkenal untuk jalur Ya. Yogyakarta Surabaya. Dan ada di sini sih, anu pak, anu mas, sisi belum, tapi di belakang pohon. Coba. Sosok ini memang ada di balik saat peragaan, jadi agak jongkok gini mas. Memang saya sama membawa kiri itu di sini ada sosok anak kecil, putranya. Jadi nyebrang dari jalan tuh nyebrang karena posisi pagi mas saya lihat setengah 6 pagi ya, pakai motor. Kemudian karena tidak melihat ada satu bus yang kencang, kemudian tetap nyebrang. Itu bentuk ya? Jadi kayak kejadian kalau di palang kereta api Sultan Bukit gitu. Ya. Nyebrang kemudian langsung benar ketabrak satu bis dan mohon maaf itu meninggal seketika. Dan setelah meninggal itu Jadi keluar bayinya ya? Jadi jenazahnya ditutupin, saya lihat ditutupin pakai daun-daun karena udah 8 bulan dan itu bis itu kemudian sempat dinasa mas. Jadi dinasa itu dirusak sampai kemudian bulan itu di warga nggak terima, kemudian mau dibakar tapi nggak jadi karena diurus sama polisi. Terus bis itu jalan ya, jalannya ya kena masalah tapi berapa bulan kan jalan. Waktu jalan itu juga tidak jauh dari sini kemudian kecelakaan lagi. Tapi tidak menabrak orang, tapi kecelakaan dengan menghindari truk tronton. Dan ada beberapa korban dari penumpang itu meninggal dunia. Jadi banyak sih mas, ini 18 atau berapa. Yang kedua ini sudah nggak selamat di bis, sudah dibakar. Dan bangkainya dibawa ke seperti ke resort Kabupaten Malu, Polresnya ya. Itu jadi tahun berapa itu? Saya lihat kayak tahun 90-an mas, tapi saya nggak diberikan tahu detailnya. Tahun 90-an kemudian beberapa tahun kemudian bis itu yang muncul dengan istilah bis setan yang kalau di Jogja mangkalnya diganti. Dan biasanya kalau ada orang yang naik itu turun di daerah sini mas. Jadi ada suatu yang dulu kita pernah bahas kan, naiknya dari Yanti kemudian kok bangun-bangun di tengah hutan. Jadi ini teleportasi. Dan bis setan itu biasanya
liverinya itu putih ini mas, nggak ada Ada putih semuanya. putih dan Jadi polos putih polos itu. dan kalau dilihat dari jauh kita oleh ini dari sopir sampai sama penumpangnya semua kosong. Apa kalau enggak baca pucat semua ya? Iya, iya. Sembari kita jalan ke sana mas, karena kita ngikuti tuntunannya aja dulu. Oke, pohon ini Kak. Itu kita akan bahas tentang kecelakaan itu. Bisa dilihat ya, bisa kita ke sana ya. Ini sudah masuk sih. Sebenarnya ada pohon ini sudah kayak gerbang ya. Itu temannya ya. Oh, kalau kita lihat ini kan bentuk nih mas, pelan-pelan ya. Ini. Padahal di sana kan desa ya Bu. Iya, kata ibunya kopi tadi, memang bisa gitu. Tapi ada waktu tertentu menjadi sebuah gerbang Iya, total. iya, karena di posisi sekarang kan kebalikan, harusnya kita yang istirahat, mereka jangan. Soal kejadian itu ya saya lihat yang salah satu yang kita bicarakan salah satu artis senior itu memang sudah kayak beliaunya itu sudah kayak nggak enak badan tapi diterusin Sampai iya karena kelelahan juga jalannya juga istilahnya medianya sangat ekstrim dan waktu mau masuk tikungan yang dimaksud itu kan posisinya turun gini mas dan ada jembatan gitu ada seperti nyebrang itu bukan nenek-nenek atau apa kita mana nah waktu mau nambah gini dari langsung jatuh karena ini kecelakaan tunggal yang saya lihat kejadian kecelakaan tunggal dan temennya yang di belakang baru tahu gitu. Jadi kalau saya lihat memang kasus yang paling sering terjadi di sini adalah kasus orang menyeberang mas dan membanting setir orang nyebrang tapi tidak kasat mata sebenarnya. tidak kasat mata. Jadi memang ada kerajaannya banyak di sini termasuk kerajaan yang bersifat negatif gitu dan itu juga menjadi buangan-buangan pencari tunggal pesugihan. Jadi memang banyak apa namanya pasang-pasangan dari pesugihan dipasang di sini ya. Iya, iya. Itu kenyataan tunggal mas dan selain menghindari saya lihat juga menghindari jalan berlubang jadi gojek itu satu. Padahal kan logikanya motor seperti itu kan nggak mungkin bisa gampang oleng iya. ya. Jadi itu kalau saya tangkap sosok bukan itu adalah penunggu jembatan itu tetapi ini isunya negatif mas jadi buangan jadi orang kepala normal untuk tujuannya minta apa ya penglaris atau rezeki apa membuangnya di situ gitu. Dan ini memang sangat Jadi kalau mengganggu sekali. kaitannya dengan membuang uang Rp50 itu apa ya? Koin-koin ya? Itu jadi seperti tanda permisi, tanda kutip. Seandainya kita bawa kendaraan, ada kayak Pak Oga itu yang minta uang cepean itu kita kasih. Tapi sebenarnya ini kayak kasih sign atau tanda, suatu SIM atau tanda bahwa saya diberikan izin melintas. Ya percaya nggak percaya sih ya. Cuman kalaupun nggak melemparkan uang itu biasanya cukup ngelakson mas. Jadi biar mereka minggir. Itu sih yang saya dapat. Etikanya ya. Iya. Jadi mungkin ini bisa disimpulkan seperti ini bahwa apa namanya ketika kita sedang berkendara kita ada baiknya tetap jangan lupa berdoa gitu ya. Tetap fokus ya, kalau misalnya capek tetap istirahat gitu ya. Karena pikiran-pikiran yang kosong itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang iya. nah, itu ya. Iya. Kalau di sini ada berapa persen ya? Tentang 20 km yang Saya tidak bisa mendeskripsikan berapa jumlah pastinya. Di atas 1.500. kerajaan yang paling besar sendiri Ada di pusat, jadi dekat dengan Malenggan dalam Srigati. Jadi di situ ada ini mas tempuran. Tempuran itu ketemu. iya ya. Ada tempuran ini yang unik. Biasanya kalau saya sebut ya, kalau pas mau pilkada itu ramai untuk orang tirakat. Mencari berkah agar Iya, bisa karena terpilih gitu iya, ya. karena di dekat itu juga ada sendang derajat. Ya. Jadi kerajaan terbesar ada di situ mas. Ada. Jadi kenapa dinamakan sendang derajat? Karena itu untuk meningkatkan derajat Derajat, ya. keinginan Kewibawaan derajat. Ya. angkat itu ya. Angkat, ya. Jabatan. Ya itu sebagai pusat mas. Jadi terkadang orang yang ziarah itu kayak kita tadi mampir ke warung kopi, tapi warung kopinya itu ternyata masuk ke dimensi asal. Jadi waktu beli itu ya beli disuguhi tapi diajak ngobrol diam aja.
karena kita mau pusing mau tutup, jangan sekali-kali menengok ke belakang karena sudah banyak yang mau nyerang kita. Ya memang saya merasakan itu sesek ya di sini. Karena ini banyak cahaya yang beliau nggak suka itu. Jadi saya nggak suka ya. Ibaratnya seperti kita menantang mereka gitu lah. Iya, karena mendekati subuh itu sebenarnya kan mereka sudah mau kembali. Karena ini banyak cahaya itu beberapa. Nek kamu mau masuk sini ya sekalian gitu, tapi jangan terlalu lampu. Boleh, aman kok gitu. Tapi kalau semakin banyak cahaya ya diganggu lah istilahnya, karena udara kita tidur mesti Ya diganggu, lagi orang enak-enak kok diganggu gitu ya. Modelnya gitu. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa ketika kita berkendara dimanapun itu, ada baiknya kita selalu waspada. Jangan lupa selalu berdoa. Ketika capek ya istirahat, Iya. gitu ya. Ya tetap rest area juga, kalau misalkan bawa kendaraan entah motor ataupun mobil ya, kalau nyetir sudah letih dan sudah tidak konsentrasi ya istirahat, jangan dipaksain. Nanti istirahat ke masjid atau ke rest area, warung kopi atau apa, biar kita jaga konsentrasi juga tetap terjaga gitu sih. Seperti pepatah orang tua dulu bahwa eling lan waspada itu ya. Ya. Eling ingat pada yang Dan tetap puasa waspada. dan waspada kan gangguan-gangguan dan Bisa fokus kita- itu ya. iya, iya. Itu terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.